Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung saja to the point. Kami diminta ini menjelang rapat dimulai untuk menjadi tim yang sebenarnya kami sudah ditunjuk menjadi anak buahnya Pak Hamiul, dan kami sudah solid. Kemarin sudah nyusun ya dengan Pak Imam, dengan dengan Pak Yusuf. Ini 3 serangkai selalu bersama di selatnya musola. Harapan kami ya mudah-mudahan tetap di sarana, mungkin di di Adiwiyata. Kami sangat berharap kepada yang sebelumnya di sini yang sudah meraih, yaitu Pak Pugu. Mungkin beliau jadi ketua atau saya dibagi wakil, karena terus terang memang beliau senior bagi kami. Ya, karena memang dari usia saya sudah lebih ya SPO, sudah sepuh. Tapi kalau dari pengalaman insya Allah beliau. Dan lagi saya di di Minu yang sebelumnya bagian sarana, bahkan sebelum di Minu saya di MTSNU juga bagian sarana. Oke, kami mudah-mudahan Pak Pugu berkenan, ya beliau di ketua dan kami di mudah-mudahan kami di wakil. Tadi kami sudah bentuk ya sekretarisnya Siti Fatimah, kemudian bendahara, karena ini langsung bentuk bendahara Nurul Istiqomah. Kemudian kalau ada yang keliru mohon petunjuknya Pak Pugu. Yang kedua itu struktur harian. Berikutnya yaitu Pokja, kelompok kerja. Yang pertama Greenhouse. Kami mohon kepada Ustazah Lilis kemudian untuk koordinator. Tapi ini ya sebagaimana yang sedikit tahu tentang Adiwiyata. Adiwiyata ini semua warga sekolah, mulai dari kepala sampai bagian kebersihan, itu semuanya harus terlibat. Ya, karena berkaitan dengan kebersihan dan keindahan lingkungan, sebagaimana visi sekolah kita. Jadi ya, saya ulang, untuk Pokja, Greenhouse. Yang kedua pengelolaan sampah. Kami mohon kepada Ustazah Nur Latifah. Kemudian yang Pokja yang ketiga, Program Tanaman Obat Keluarga, yaitu kami mohon kepada pimpinan kami Pak Hamiul, karena beliau itu sangat pengalaman di lingkungan. Ini koordinator. Nanti semua warga sekolah, terutama ustadz dan ustadzah dimasukkan semua kepada, karena ini tidak jauh beda dengan akreditasi kerjanya. Itu kalau sudah lomba, saya yakin Pak Pugu beliau sangat banyak sekali pekerjaannya, mirip dengan akreditasi. Kemudian Pokja yang keempat yaitu lingkungan, garis miring pertamanan, atau mungkin nanti ada penyempurnaan dari Pak Pugu, mohon petunjuknya. Yaitu koordinator kami yang sebelumnya yaitu Pak Ka'bah, bahasanya Ka'bah. Selanjutnya yang ketiga itu Pokja, yang ketiga yaitu nanti duta kaderisasi kami dari siswa. Jadi ada duta lingkungan, ada duta keagamaan, ada duta literasi. Ini berkaitan dengan greenhouse yang ada itu bukan hanya sekedar pajangan tapi juga pembelajaran. Bahkan di literasi ini sekolah harus punya perpus, dan perpus itu minimal satu siswa itu 10 judul menurut pengalaman kami. Bahkan diharapkan semua kelas itu ada sudut bacanya gitu. Jadi ini dari siswa, ada semacam pengukuhan atau ada pelantikan istilahnya. Duta-duta ini kader kita dari siswa gitu. Saya ulang, untuk duta ada duta lingkungan, ada duta keagamaan atau Fudul Ainiyah, ada literasi, ada duta madrasah sehat, mungkin yang lain juga. Yang berkaitan dengan anggaran, kami sedikit menganggar, tapi ya masih belum karena ditunjuk menjelang masuk ke
ruang rapat ini. Di antaranya masing-masing pokja, greenhouse, pengelolaan sampah dan seterusnya harus ada struktur, tata tertib, jadwal merawat tanaman, dan juga jadwal apa istilahnya kalau di greenhouse itu jadwal pembelajaran. Jadi pembibitan itu kelas berapa yang belajar pada itu harus ada ada jadwalnya juga. Ada jadwalnya, bahkan di greenhouse itu ada ini atau di lingkungan itu ini tanaman ini manfaatnya ini itu harus ada karena berkaitan dengan pembelajaran, bukan hanya sekedar wajangan dan seterusnya. Masing-masing ini saya langsung total saja kebutuhan sementara kami di di Adiwiyata tidak banyak untuk di awal ini karena juga berkaitan dengan sampah itu ada sampah organik, ada anorganik. Lebih tertibnya karena penataannya itu ada raknya, ada tempatnya sampah itu, cagak sampah itu dijadikan satu gitu. Jadi sampah organik, sampah anorganik berpasangan. Kemarin kami di Minu itu terbuat dari kayu, anggarannya per rak sampah organik dan organik. Dari kayu itu cuma ada awet, itu anggarannya 75. Kalau dari besi anggarannya sekitar 100 sampai 150. Kemarin itu sudah dibuat dari besi yang dari Minu, cuma di luar kami sudah tidak tahu berapa, apa 100 atau berapa tidak tahu. Sehingga tempat sampah itu teratur di masing-masing ruang kepala, ruang guru, ruang kelas itu ada sampah organik dan sampah anorganik. Nanti sebagaimana yang disampaikan, pembiasaan keagamaan, akhlak itu ditanamkan juga, termasuk juga kebersihan itu. Memilah naruh sampah itu nanti kita latih, sampah organik, sampah anorganik itu kita latih karena berkaitan dengan pengelolaan sampah dan kedisiplinan kita. Jadi untuk sementara anggaran kami totalnya 5.800.000. Kalau tadi ada dengar dari teman-teman masing-masing korbit itu ada 30 juta anggarannya. Kalau dilihat dari anggaran ini kami sangat banyak sebenarnya. Kami sangat berkeinginan penampilan depan itu ada air mancur gini itu. Ada kolam air mancur, bukan hanya di depan, bahkan di sini sehingga anak itu merasa nyaman di sekolah kita itu, kerasan di sekolah kita itu anak-anak. Bahkan kemarin saya ngomong dengan sarana dengan itu di depan ada ada pohon-pohon itu dikasih lampu dililit yang warna putih kayak pondok itu sehingga malam itu terang, siarnya ke sekolah kita itu luar biasa. Termasuk tempat duduknya itu kalau memang perlu di tempat duduk di depan ini kan sudah di paving. Itu sudah banyak yang kurang layak. Kalau sebelumnya sangat bagus, seandainya diperbagus lagi, anggaran 30 itu tidak cukup ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.